Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Septiani. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Nrekang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi saya untuk mata kuliah Basic Vocabulary. Langsung saja, materi yang akan saya presentasikan ada dua, yaitu Holiday and Holidays and Shops and Shopping. Oke, langsung saja. Materi yang pertama adalah Holiday and Holidays. Apa sih perbedaan antara holiday dan holidays? Yang pertama, holiday. Holiday merupakan bentuk countable noun dalam bahasa Inggris. Nah, apa itu countable noun? Countable noun yaitu kata benda yang dapat dihitung. Holiday dalam bahasa Inggris sendiri merupakan hari di mana setiap orang tidak bekerja dan hanya bersantai di rumah. Nah, jadi holiday itu bisa dibilang harinya ya guys, bukan kegiatan berliburnya. Example, every Saturday and Sunday are holiday. Setiap Sabtu dan Minggu adalah hari libur. I like holiday because I can sleep all day long. Aku suka hari libur karena aku bisa tidur sepanjang hari. Jadi kata holiday di sini adalah noun atau kata benda. Sedangkan untuk holidays, holidays merupakan kembaran dari holiday, namun meskipun kembar, dia hanya berbeda satu huruf. Maka arti atau maknanya juga akan berbeda loh. Jika holiday memiliki arti hari libur, maka holidays merupakan kegiatan berliburnya itu sendiri atau kata kerja atau verb. Berikut ini contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu climbing a mountain is one of my favorite holidays. Mendaki gunung adalah salah satu dari berlibur favoritku. My mom's favorite place for holidays is in the beach. Tempat favorit ibuku untuk berlibur adalah di pantai. Jadi holidays adalah kata kerja atau verbnya yang merupakan kegiatan berlibur itu sendiri. Oke, next, untuk holiday atau libur, untuk noun atau kata bendanya, penggunaan dalam kalimatnya yang lain, misalnya we had a wonderful holiday in Egypt in 1996. Kami memiliki liburan yang menyenangkan di Mesir pada tahun 1996. I'm not working next week. I'm on holiday. Saya tidak bekerja minggu depan. Saya sedang liburan. Are you going on holiday this summer? Apakah Anda akan berlibur di musim panas ini? Sedangkan untuk poin B, types of holidays. Contohnya yaitu we're going on a package holiday on Hong Kong. Everything is included, flights, hotel, and etc. Kami akan mengadakan paket liburan di Hong Kong. Semuanya sudah termasuk penerbangan, hotel, dan lain-lain. We're going to have a winter holiday this year. Often means skiing or winter sports. Kami akan mengadakan liburan musim dingin tahun ini. Seringkali berarti misalnya ski atau olahraga musim dingin. I want to go camping this year. Sleep in a tent. Saya akan pergi berkemah tahun ini. Berkemah misalnya tidur di tenda. I'm going on a walking holiday in the Alps. Usually means walking up mountains. Saya akan pergi berlibur dengan berjalan kaki di pegunungan Alpen. Biasanya berarti mendaki gunung. A coach tour is a cheap way to go on holiday. Going in the big and comfortable bus. Tour dengan bus adalah cara yang murah untuk pergi berlibur. Misalnya menaiki bus yang besar dan nyaman. Untuk poin C, transport atau transportasi. Contoh kalimatnya misalnya, are you flying to France from England? Apakah Anda terbang ke Prancis dari Inggris? No, we're going by ferry. A ship where you can take your car with you. Tidak, kami pergi dengan kapal feri. Kapal feri adalah
kapal tempat Anda dapat membawa mobil bersama Anda. Dan we're going by car or by train or by bus. Kami pergi dengan mobil, dengan kereta atau dengan bus. Untuk poin D, don't forget to take with you. Nah, barang-barang di bawah ini harus atau wajib Anda miliki sebelum berangkat ke luar negeri. Yang pertama yaitu your passport. If you are going to another country, paspor Anda jika Anda pergi ke negara lain. Nah, paspor adalah benda wajib pertama yang harus Anda bawa. Yang kedua yaitu a visa, a special stamp in your passport to go to some countries. Visa atau cap khusus di paspor Anda untuk pergi ke beberapa negara. Jadi di dalam visa terdapat cap khusus di paspor untuk pergi ke beberapa negara. Selanjutnya, your tickets atau tiket Anda. Tiket adalah salah satu benda yang tidak boleh Anda lupa sebelum ke luar negeri. Selanjutnya, some travelers checks are currency, money of the country you are going to. Beberapa mata uang atau uang negara yang Anda tuju. Selanjutnya, benda yang harus atau wajib dibawa sebelum go to abroad atau ke luar negeri yaitu a camera, sebuah kamera. Saya rasa kamera adalah benda wajib yang harus dibawa kemanapun kita pergi, khususnya jika kita ke luar negeri untuk dokumentasi. Selanjutnya yaitu a phrase book, if it's a different language, buku frasa jika itu bahasa yang berbeda. Nah, di dalam buku frasa ini terdapat kata-kata atau kosakata yang dapat membantu untuk berkomunikasi dengan warga lokal di mana tempat atau negara yang Anda kunjungi. Katakanlah negara yang kita kunjungi misalnya adalah Korea, maka buku frasa sangat penting digunakan untuk berkomunikasi karena bahasa yang berbeda dan kurang atau bahkan tidak dipahami. Selanjutnya yaitu your luggage atau barang bawaan Anda. Barang bawaan tentu saja adalah hal wajib yang paling utama disiapkan sebelum berangkat. Untuk poin E, when you are there, jika Anda sudah sampai di tempat tujuan Anda, hal yang bisa Anda lakukan yang pertama yaitu send some postcards atau mengirim beberapa kartu pos. Yang kedua yaitu try the local food, mencoba makanan lokal yang ada di sana. Yang ketiga, enjoy the nightlife. Contohnya misalnya discos, clubs, and etc. Menikmati kehidupan malam seperti diskotik, klub, atau pasar malam, dan sebagainya. Try to speak the language, mencoba mengatakan atau berbicara bahasa di negara tempat yang Anda kunjungi. Yang terakhir yaitu go to the tourist information office if you have any questions, or the tourist office. Pergi ke kantor informasi untuk bertanya jika Anda mempunyai keperluan atau kepentingan. Oke, langsung saja untuk materi yang kedua yaitu shops and shopping. Penggunaan shop. Shop sebagai noun atau kata benda. Shop diartikan sebagai toko. Karakteristik toko yang dimaksud adalah toko dengan skala yang kecil atau toko yang hanya menjual beberapa jenis produk saja. Contohnya adalah misalnya toko roti, toko besi, toko elektronik, konter pulsa atau HP, dan sebagainya. Contoh penggunaan kalimat noun, kalimat shop sebagai noun atau kata benda adalah he went to the shop, dia pergi ke toko. This shop sells very good shoes. Toko ini menjual sepatu yang sangat baik. She went from one shop to another. Dia pergi dari satu toko ke toko yang lain. The sushi at this shop tastes good. Sushi di toko ini rasanya enak. Jadi, semua penggunaan shop di sini sebagai noun atau kata benda. Yang pertama untuk materi shops atau toko yaitu kinds of shops, jenis-jenis toko. Yang pertama yaitu ada toko butcher atau tukang daging.
toy shop, toko mainan, dan baker atau tukang roti. Nah, butcher atau tukang daging di sini sudah pasti menjual khusus daging daging hewan ya. Dan untuk toy shop atau toko mainan di sini yang utamanya dijual adalah toko mainan untuk anak-anak. Dan untuk baker atau tukang roti, di sini yang utamanya pasti adalah menjual berbagai macam jenis roti. Oke, selanjutnya adalah post office atau kantor pos. Kantor pos di sini adalah kantor yang dalam bidang surat menyurat untuk mengirim surat dari untuk orang lain. Terus supermarket atau toko serba ada atau toserba adalah toko yang menjual berbagai macam keperluan atau kebutuhan, misalnya dari kebutuhan rumah tangga, untuk ada makanan dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk chemist atau ahli kimia. Toko kimia di sini adalah untuk menjual berbagai macam barang atau benda yang bahan kimia atau sifatnya kimia. Kemudian gift shop atau toko hadiah. Gift shop digunakan untuk atau toko yang menjual alat-alat untuk diberikan sebagai hadiah dalam acara-acara tertentu. Misalnya birthday party, acara ulang tahun, wedding party, acara pernikahan, or just give a surprise for someone, atau sekedar memberikan kejutan atau hadiah untuk seseorang. Kemudian hairdressers atau penata rambut. Hairdresser di sini adalah toko atau salon yang bergerak dalam bidang jasa yang kegiatannya misalnya krim bat atau keramas, spa, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada bookshop atau toko buku. Nah, sudah jelas bahwa toko buku di sini menjual utamanya adalah buku. And the last adalah toko newsagent atau penjual surat kabar. Nah, sudah jelas juga bahwa toko newsagent ini adalah menjual surat kabar atau koran. Okay, these words are also for people's job. Kata-kata ini juga untuk pekerjaan orang. We often add s and say. Kita sering menambahkan huruf s dan mengatakan, contohnya, I'm going to the newsagent to get a paper. Do you want anything from the butchers? Saya akan ke agen koran untuk mendapatkan atau membeli koran. Apakah Anda ingin sesuatu atau ingin membeli sesuatu dari tukang daging? Yang kedua untuk materi shops and shopping yaitu department store. A department store is a large shop which sells a lot of different things, for example, clothes, cosmetics, toys, and so on. A department store adalah toko serba ada atau toserba. Toserba adalah toko yang menjual berbagai macam benda atau barang yang berbeda, misalnya pakaian, produk kecantikan, mainan anak, dan sebagainya. Di dalam toserba, contohnya mall, terdapat beberapa lantai yang di dalamnya menjual banyak benda atau barang yang berbeda di setiap lantai mall tersebut. Misalnya di bagian basement terdapat food atau makanan, sports, peralatan olahraga, equipment atau peralatan atau perlengkapan lainnya. Kemudian di ground floor atau lantai dasar terdapat cosmetics atau produk kecantikan seperti lipstick, powder, dan sebagainya. Lalu ada shoes, sepatu, stationery atau alat tulis. Kemudian di first floor, lantai pertama ada ladies wear, pakaian wanita. Di second floor atau lantai kedua terdapat children's wear atau pakaian anak, men's wear, pakaian pria, toys atau mainan anak. Kemudian di third floor atau lantai ketiga terdapat electrical goods atau peralatan listrik, furniture, perabotan atau perabotan rumah tangga. Di fourth floor atau lantai keempat terdapat
restoran. Nah, perlu diketahui bahwa cosmetics di sini adalah beauty products, produk kecantikan. Lalu stationery atau alat tulis di sini misalnya pens, pencils, paper dan etc. Alat tulis di sini misalnya pulpen, pensil, kertas dan sebagainya. Yang ketiga dari materi shops and shopping yaitu going shopping. Nah, shopping di sini merupakan kata kerja atau kegiatannya, yaitu langkah pertama jika ingin membeli atau berbelanja yaitu you buy something from a shop assistant. Anda membeli sesuatu dari asisten toko. You pay for it at the cash desk or till. Anda membayarnya di meja kasir. You get a receipt. Anda mendapatkan tanda terima atau struk. Jadi langkah pertama jika kita ingin membeli sesuatu, misalnya kebutuhan sehari-hari di toko misalnya, kita akan mengikuti langkah-langkah yang pertama yaitu kita membeli sesuatu atau barang yang kita butuhkan tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita membayarnya di meja kasir. Terus yang ketiga kita akan mendapatkan tanda terima atau struk pembelian atas kegiatan tersebut. Yang keempat untuk materi shops and shopping yaitu useful phrases atau frasa atau kata yang penting yang dapat membantu kita dalam kegiatan shopping atau berbelanja. Yang pertama yaitu can I help you? Dapatkah saya membantu Anda? How much does this cost? Berapa harganya? Can I pay by check or credit card? Bisakah saya membayar dengan cek atau kartu kredit? No, cash only. Tidak, hanya uang tunai. Sorry, I only have a 20 pound note. I don't have any change atau coins. Maaf, saya hanya punya 20 pound. Saya tidak punya uang kembalian atau koin. Nah, untuk 20 pound di sini adalah mata uang untuk negara Prancis, Inggris. Terus, can I try it on? Bolehkah saya mencobanya? Have you got a bigger or smaller size or a different color? Apakah Anda memiliki ukuran yang lebih besar, lebih kecil, atau warna yang berbeda? Kemudian, would you like a carrier bag? Apakah Anda menyukai atau ingin membeli tas atau koper? Jadi carrier bag di sini adalah koper. Okay, I think that's all for me about my vocabulary presentation. I would like to say thank you very much for your nice attention and don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.